Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, apatah lagi nikmat hidayah, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kami secara pribadi masih bisa memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian melalui video ini. Dan mungkin teman-teman sekalian sementara menyaksikan video yang kami buat. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi perkembangan peserta didik, khususnya materi tentang kebutuhan remaja dan pemenuhannya. Baik teman-teman sekalian, yang pertama teori kebutuhan individu. Nah, kebutuhan seseorang terdiri atas dua, yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer pada hakikatnya merupakan kebutuhan biologis atau organik dan umumnya merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif asli. Contoh kebutuhan primer antara lain makan, minum, bernafas, dan kehangatan tubuh. Pada tingkat remaja dan dewasa, kebutuhan primer bertambah, yakni kebutuhan seksual. Sedangkan kebutuhan sekunder umumnya merupakan kebutuhan yang didorong, yang dipelajari, seperti kebutuhan untuk mengejar pengetahuan, kebutuhan untuk mengikuti pola hidup masyarakat, dan semacamnya. Selanjutnya, kebutuhan remaja. Nah, teman-teman sekalian, menurut Elida Prayitno tahun 2006 halaman 31, kebutuhan psikologis remaja dibagi atas 5. Yang pertama, kebutuhan mendapat status, yang kedua, kebutuhan kemandirian, yang ketiga, kebutuhan berprestasi, yang keempat, kebutuhan diakrabi, dan yang terakhir, yakni kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya yakni hubungan dan tingkah laku remaja. Seperti yang kita lihat pada gambar, terlihat ekspresi dari seorang pemuda yang merasa depresi, galau, pusing, dan lagi masalah. Nah, apabila kebutuhan remaja tidak terpenuhi, akan timbul perasaan kecewa atau frustasi. Perasaan konflik dan kecewa dapat dipastikan terjadi pada siswa remaja yang berupaya untuk mencapai tujuan yang bertentangan. Nah, teman-teman sekalian, pastinya seorang remaja akan berada pada tahap di mana ia akan diperhadapkan dengan sebuah masalah. Nah, melalui masalah tersebut, seorang remaja tidak boleh menyikapinya dengan sembrono, akan tetapi melalui tahap-tahap tertentu yang telah disediakan oleh teori-teori yang ada maupun dari sudut pandang agama, khususnya agama Islam. Selanjutnya, usaha sekolah dalam melayani kebutuhan remaja. Nah, beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan di sekolah dalam mengaplikasikan teori kebutuhan Maslow. Di antaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis. Pemenuhan kebutuhan ini diantaranya salah satunya yakni menyediakan program makan siang yang murah atau bahkan gratis di lingkungan sekolah. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan rasa aman. Nah, sikap guru harus bersifat menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Selanjutnya yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Selanjutnya yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri. Nah, seorang siswa harus mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya yakni pengetahuan dan pemahaman. Nah, pada poin ini
seorang guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya. Selanjutnya poin keenam yakni estetik. Nah, salah satu contohnya yakni menata ruangan kelas secara rapi dan menarik agar proses pembelajaran lebih aktif dan nyaman baik bagi siswa maupun bagi guru atau tenaga pendidik. Dan yang terakhir yakni pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, salah satu pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri yakni memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya. Nah, teman-teman sekalian, lantas bagaimana solusi dari sudut pandang agama Islam mengenai pemenuhan kebutuhan tersebut ataupun mengenai problematika yang terjadi di kalangan remaja? Nah, kita lihat pamflet yang telah tertera di samping kiri yang mengatakan bahwa sudahkah Anda bersyukur hari ini? Alhamdulillah. Sudahkah Anda bertobat hari ini? Astagfirullah. Nah, poin yang pertama yakni bersyukur. Nah, kita lihat pamflet di selanjutnya yang berisi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, apabila seorang hamba bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat terhadap hamba tersebut. Maka mari kita senantiasa untuk memperbanyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sekarang di tengah pandemi Covid-19, alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur. Nikmat materi, nikmat masih bisa tidur dengan nyaman, nikmat masih bisa mengonsumsi makanan yang halal dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni poin istighfar. Nah, mengapa poin istighfar sangat penting? Karena ada hal yang spesial dari poin ini. Dikatakan bahwa barang siapa yang membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Nah, teman-teman sekalian, melalui istighfar kita senantiasa mengucapkan astagfirullahalazim setiap waktu sebagai momen di mana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang buruk yang telah kita lakukan di masa lalu, di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, melalui istighfar ini segala masalah, tantangan dan kesulitan yang kita alami, insya Allah akan Allah berikan jalan keluar bagi kita. Dengan catatan kita harus senantiasa bersabar. Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar sebelah kanan. Nah, pada gambar tersebut seorang anak sedang membaca Al-Quran. Nah, mengenai poin gambar ini, kami ingin berpesan bahwa salah satu hal yang dapat memberikan atau yang dapat menjadi solusi bagi remaja dalam sudut pandang agama Islam yakni memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, dengan membaca Al-Quran sesuai dengan sifat dari Al-Quran yakni asy-syifa, fungsi dari Al-Quran yakni asy-syifa sebagai obat atau penawar bagi segala penyakit. Nah, mungkin banyak para pemuda maupun remaja yang saat ini senantiasa merasa gelisah, galau dan merana, senantiasa baper dan lain sebagainya. Nah, melalui Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan, as-sakinah. Setelah membaca Al-Quran, insya Allah hati kita, pikiran kita akan kembali tenang dan aktivitas kita kedepannya akan dipenuhi dengan agenda-agenda kebaikan dengan membaca Al-Quran. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita lihat pada pamflet yang ada di video ini mengenai poin teman. Nah, kita harus memperhatikan teman bergaul atau sahabat yang ada di sekitar kita, atau teman yang senantiasa membersamai kita dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, apakah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nah,
dikatakan di sini bahwa teman bergaul cerminan dari diri Anda. Jadi jika kita bergaul dengan orang yang baik, orang yang soleh, maka insya Allah sedikit demi sedikit kesolehan yang ada pada teman kita insya Allah akan terpercik, bahkan teraplikasikan pada diri kita. Begitupun sebaliknya, jikalau kita bergaul dengan orang yang buruk, orang yang sering merokok, atau orang yang sering berkeliaran, tawuran dan lain sebagainya, tidak jelas, maka sedikit demi sedikit diri kita juga akan menyerupai orang tersebut, karena teman merupakan cerminan dari diri kita. Kita lihat pamflet yang kedua, bahwasanya tak perlu sedih jika temanmu hanya sedikit, tapi sedihlah ketika engkau punya banyak teman, tapi tak satu pun yang mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita senantiasa selektif dalam memilih teman-teman sekalian, dalam memilih sahabat, memilih orang yang akan bersama kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Meskipun sedikit, akan tetapi jikalau teman kita ini senantiasa mengingatkan kita, mendekatkan kita ke dalam agenda-agenda kebaikan, kepada agenda-agenda kebaikan, maka itu sudah cukup bagi kita. Seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya kami mengambil kutipan di Facebook yang mengatakan bahwa bertemanlah dengan orang yang apabila engkau melihatnya membuatmu mengingat Allah. Perkataannya menambah ilmumu, dan dengan melihat amalannya engkau pun tergugah untuk mempersiapkan akhiratmu. Ini merupakan kutipan dari Halaqah Mus'ab bin Umair 1. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu sangat penting untuk memilih teman yang akan membersamai kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, karena teman akan mempengaruhi karakter kita ke depannya, akan mempengaruhi pembentukan karakter kita. Nah, itulah tadi pemaparan atau sedikit penjelasan materi tentang pemenuhan kebutuhan remaja. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat dan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari teman yang jujur, yang terbuka mata hatinya, yang bagus agamanya, sehingga dia melihat antum, berteman sama antum bukan untuk manfaat saja. Dan biasanya jamaah, teman-teman yang mata hatinya terbuka itu suka menegur. Antum jangan kayak gini. Dan biasanya kita kurang suka dengan teman yang seperti itu, karena sering mengkritisi. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada aku kekurangan-kekurangan diriku. Bukan ngasih jam, bukan ngasih rumah, bukan ngasih mobil, tapi ngasih tahu engkau itu nggak boleh kayak gini. Aku melihat sikapmu kurang benar. Itu didoakan oleh Umar. Kita malah nggak suka biasanya. Aduh, anak nggak suka sama fulan. Antum lebih suka dengan orang yang selalu memuji antum. Oh, antum masya Allah. Antum cari teman yang tidak seperti